Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 PBM akan menjelaskan terkait proyek kami yaitu Silek, sewa elektronik. Aplikasi mobile penyewaan alat elektronik dengan smart availability dan location aware verification. Nah, buat tim penyusunnya sendiri itu ada saya, Dren Sinai Putra dengan NIM 2424 10 10 2075. Saya Aden Alexandra Saiful Budana dengan NIM 242410102033. Saya Iqbal Rizaldi dengan NIM 2424 10 10 20 52. Nah, jadi eh, kenapa kita memilih buat ngebikin project Select ini? Jadi buat latar belakangnya sendiri itu eh, perkembangan teknologi mobile telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor bisnis penyewaan barang. Nah, jadi metode penyewaan barang itu sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan data, ketidaksesuaian jadwal penyewaan, serta kurangnya transparansi terkait ketersediaan barang. Nah, selain itu, verifikasi identitas dan kondisi barang dalam sistem konvensional juga masih belum optimal. Resiko terjadinya penyalahgunaan identitas, kerusakan barang tanpa bukti yang jelas, serta kesulitan dalam pelacakan transaksi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha. Nah, jadi dengan adanya permasalahan di atas, itu proyek kita dilengkapi dengan fitur GPS, kamera, dan notifikasi real time. Nah, peluang untuk mengembangkan sistem penyewaan yang lebih cerdas dan terintegrasi menjadi sangat terbuka. Nah, pemanfaatan teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional, keamanan transaksi, serta pengalaman pengguna. Itulah kenapa kita membuat proyek Silek. Nah, jadi buat rumusan masalahnya, eh, yang pertama ada bagaimana merancang sistem penyewaan alat elektronik berbasis mobile yang terstruktur dan efisien. Terus bagaimana mencegah terjadinya bentrok jadwal penyewaan, bagaimana meningkatkan keamanan proses verifikasi identitas pengguna, bagaimana mendokumentasikan kondisi barang secara akurat untuk menghindari sengketa, terus bagaimana meningkatkan pengalaman pengguna melalui sistem notifikasi. Buat tujuan sendiri itu membangun aplikasi penyewaan alat elektronik berbasis mobile, mengimplementasikan sistem booking berbasis ketersediaan atau availability, terus mengintegrasikan fitur verifikasi berbasis lokasi menggunakan GPS. Terus ada lagi menyediakan dokumentasi kondisi barang menggunakan kamera, dan yang terakhir mengembangkan sistem notifikasi untuk meningkatkan interaksi pengguna. Nah, selanjutnya adalah metode dan desain akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagian metode dan desain. Di sini terbagi menjadi dua, itu ada fitur utama dan juga fitur pendukung. Nah, buat fitur utama di aplikasi kami itu nanti yang pertama ada Smart Availability Booking System. Jadi nanti user tinggal memilih tanggal sewa itu melalui kalender. Kemudian sistemnya bakal otomatis ngecek ketersediaan alatnya. Nah, ini untuk mencegah bentrok jadwal penyewaan. Kemudian yang kedua ada Location Aware Identity Verification. Nah, jadi nanti sebelum eh, melakukan pembayaran itu user harus melakukan verifikasi dengan mengambil foto KTP itu menggunakan teknologi kamera. Kemudian nanti dari sistem bakal mengambil eh, lokasinya itu GPS-nya saat fotonya diambil. Kemudian nanti data lokasinya disimpan bersama data verifikasinya. Dan yang fitur ketiga ada condition based item verification. Nah, nanti ini sebagai dokumentasi kondisi barang. Jadi untuk menghindari eh, sengketa nanti barangnya rusak atau hilang. Nah, nanti user itu mengambil kondisi barangnya itu saat sebelum pengambilan dan juga saat sesudah pemakaian atau saat pengembalian nanti. Kemudian nanti sistem bakal nyimpen foto sekaligus lokasi GPS-nya. Dan fitur yang keempat ada Smart Notification System. Jadi ini untuk meningkatkan user experience dan juga mengurangi keterlambatan dari pengembalian barangnya nanti. Nah, notifikasi ini nanti muncul ketika booking itu disetujui atau ditolak, kemudian juga saat ketika waktu sewa itu hampir habis bakal muncul remindernya. Kemudian untuk bagian fitur pendukung, sini yang pertama untuk role customer. Itu yang pertama ada regis dan login, itu fitur umum seperti aplikasi biasanya, jadi user bisa melakukan registrasi untuk buat akun dan login. Kemudian
yang kedua itu ada melihat daftar dan detail alat elektronik. Nah, nanti user dapat melihat alat yang tersedia itu apa aja, terus juga ketika diklik nanti muncul detailnya itu seperti apa. Dan yang ketiga, melakukan booking penyewaan. Nah, nanti user bisa melakukan pemesanan itu alatnya bisa lebih dari satu juga, sekaligus nanti menentuin tanggal penyewaannya. Kemudian yang keempat, melakukan pembayaran. Nah, nanti setelah user memilih tanggal itu disuruh melakukan pembayaran. Kemudian yang kelima, melihat status transaksi. Nah, sesudah melakukan penyewaan nanti datanya itu bisa dilihat status transaksinya itu nyampe mana aja. Itu ada tunggu, disetujui, sedang berlangsung dan selesai. Kemudian yang keenam, nanti user bisa memberikan review dan rating setelah penyewaannya itu selesai. Kemudian juga untuk fitur yang ketujuh, user nanti bisa menyimpan alat itu sebagai favoritnya. Jadi di tiap produk nanti ada fitur favorit itu bisa masuk ke dalam eh, menu favorit nanti ketika lihat alatnya. Kemudian untuk role admin, yang pertama ada login admin itu seperti biasa. Nah di admin ini tidak bisa registrasi, jadi hanya bisa login. Kemudian yang kedua, manajemen alat elektronik. Nah ini untuk menambah maupun mengedit data-data alat yang tersedia nanti. Kemudian yang ketiga ada fitur pengelolaan ketersediaan dan harga. Nah ini kurang lebih sama kayak manajemen alat alat elektroniknya. Nanti bisa mengedit ketersediaan dan harga dari tiap alat. Kemudian yang keempat pengelolaan data penyewaan. Nanti admin dapat melihat data transaksi penyewaannya itu yang sedang di booking oleh pengguna. Kemudian yang kelima, admin nanti bisa menyetujui atau menolak booking dari customer. Kemudian yang keenam, ada manajemen status transaksi. Nah, nanti dari booking yang dilakukan oleh user itu, admin dapat mengatur status transaksinya. Kemudian yang nomor tujuh, admin nanti dapat monitoring aktivitas penyewaannya. Itu kayak verifikasi KTP, terus juga verifikasi kondisi barang sebelum dan sesudah nanti. Nah, kemudian untuk bagian arsitektur proyek akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini untuk arsitektur proyeknya ini yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Oke. Yang pertama itu melakukan registrasi, yang dimana registrasi ini kan disambungkan dengan garis biru, yang dimana garis biru ini berarti oleh si customer seperti itu. Kemudian login, yang dimana login ini dapat dilakukan oleh kedua role, yaitu si admin dan juga customer. Kemudian selanjutnya adalah melihat detail produk elektronik itu untuk dua role juga, yaitu si admin dan juga si user. Kemudian selanjutnya adalah melihat data produk elektronik itu dua role, admin dan juga user. Untuk menambah, ini hanya untuk si admin saja. Kemudian mengubah data produk elektronik, ini tugasnya dari si admin. Kemudian menghapus data produk elektronik, ini adalah bagian dari si admin juga. Oke, kemudian selanjutnya itu melakukan booking penyewaan elektronik, yang dimana booking penyewaan elektronik ini dilakukan oleh si customer. Selanjutnya mengonfirmasi status penyewaan elektronik. Jadi setelah melakukan booking bakalan dikonfirmasi oleh si admin seperti itu. Kemudian adalah melihat metode pembayaran. Ini dilakukan oleh dua role, yaitu si customer dan juga admin. Menambah metode pembayaran ini fitur dari si admin. Kemudian mengubah metode pembayaran itu dari fitur admin. Dan juga menghapus metode pembayaran itu dari fitur admin. Kemudian melakukan pembayaran itu adalah fiturnya si customer, melihat review dan rating dari kedua belah pihak, yaitu si user dan juga si admin. Kemudian melakukan logout itu dari semua role seperti itu. Oke, next. Next, ini adalah teknologi yang digunakan. Untuk teknologi yang digunakan, kita untuk front end-nya menggunakan framework Flutter. Kemudian untuk back end-nya kita menggunakan Firebase dan juga REST API. Kemudian untuk Maps-nya ini kami menggunakan API dari Google Maps API. Kemudian kalendernya ini kami menggunakan Google Calendar API. Kemudian untuk authorization itu memakai OAuth API untuk login dan juga registrasi. Kemudian
Device fiturnya ini kita ada tiga, yaitu menggunakan kamera, GPS, dan notifikasi. Oke, oke, untuk Nah, desainnya selanjutnya ini buat baik, dapat dijelaskan oleh teman saya. tampilannya itu seperti ini. Ada yang customer itu ada login, ada register, kurang lebihnya sama, cuma bedanya di jumlah text fieldnya. Terus buat berandanya seperti ini, nampilin beranda, terus ada barang yang terpopuler, ada berdasarkan kategori, sama beranda-berandanya, sama barang-barangnya. Terus ada notifikasi juga seperti ini. Terus buat detail produk, jika kita klik ke sebuah produk di beranda, itu bakal kayak gini. Nah, kita bisa mencet sewa sekarang akan melihat seperti ini. Selanjutnya buat pesanan. Nah, kalau kita mesen sebuah barang, nyawa sebuah barang itu bakal eh, nampilin kayak gini, yang bakal foto identitas dari penyewa seperti itu. Nah, jadi nanti setelah foto, nanti pesanannya bakal menunggu. Menunggu ini artinya menunggu diantar oleh kurir seperti itu. Nah, selanjutnya bisa seperti ini juga. Nah, misal KTP terverifikasi ini kita ngupload ngefoto barangnya sebelum disewa sama eh, kalau udah kalau udah masa penyewaannya mau dikembalikan itu kita ngefoto barang sudah disewa. Terus buat ulasannya juga seperti ini tampilannya. Terus ada eh, favorit, ini menampilkan barang-barang yang difavoritkan oleh customer. Nah, terus buat profile seperti ini. Terus bisa edit data profile juga. Nah, terus buat adminnya ada login, terus berandanya seperti ini. Nah, terdapat total barangnya, sewa aktif, total booking selesai, sama total pendapatan, seperti itu. Nah, terus terdapat pesanan terbaru, tapi itu menampilkan pesanan yang terbaru saja. Buat detailnya, jika kita lihat semua, nah maka akan menampilkan seperti ini. Nah, ini melihat sewa. Buat melihat sewa ini sewa yang sedang sewa yang sedang menunggu ini terdapat menunggu diproses berlangsung dan terdapat selesai juga seperti itu. Nah, jika kita melihat detail maka akan menampilkan seperti ini. Ini bisa eh, KTP atau identitas yang lain. Terus buat barang-barangnya seperti ini bisa tambah barang, bisa CRUD barang. Jika kita klik tambah barang maka akan menampilkan pop-up seperti ini. Nah, unggah foto barang, nama barang, kategori, harga, sama deskripsi. Terus buat profile admin seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.